Baik, kita masuk di pendidikan Pancasila bab 4 yang kita bahas adalah mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Kalau Anda perhatikan di gambar 4, ideologi merupakan seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita akan bahas konsep ideologi negara kali ini gitu ya. Nah, ini penting karena merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, saya kira Anda tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi, dan peralatan. Sebagaimana diungkapkan Kuncharaningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan tahun 2004 ya, dan mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab atau tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Nah, kemudian agama ini juga bisa menjadi sumber bagi suatu ideologi. Maka saat menjadi sumber, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku ini berasal dari doktrin agama tertentu. Demikian pula dengan pemimpin negara teokrasi umumnya adalah pemimpin agama. Dalam rumusan bahasa yang sederhana dapat diberikan rumusan tentang negara teokrasi. Contohnya NT sama dengan HA ditambah PA, di mana negara teokrasi sama dengan hukum agama ditambah pemimpin agama. Zaman dulu banyak negara yang bercorak teokrasi seperti kerajaan di Cina, Jepang gitu ya, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Nah, saat ini bentuk negara teokrasi masih menyisakan beberapa negara, di antaranya ialah negara Vatikan. Bagaimana pula juga ideologi yang bersumber dari para tokoh, misalkan Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi mainstream yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx, dan pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara seperti Korea Utara, Kuba, Vietnam, bahkan Cina pernah percaya menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Zedong gitu ya, meskipun sekarang bergeser menjadi semi liberal. Demikian pula halnya dengan Rusia. Nah, ideologi ini merupakan prinsip dasar menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai yang berkembang dalam suatu bangsa. Nah, saat ini ideologi berkembang dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan agama gitu ya. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif, sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Bagaimana
halnya dengan ideologi Pancasila gitu ya, apakah bersumber dari kebudayaan ataukah agama ataukah pemikiran tokoh. Ini akan kita bahas di bab 4. Sehingga setelah Anda membahas bab ini diharapkan Anda mampu menguasai kompetensi yaitu berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya, mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, proaktif, dan menganalisa ideologi besar dunia dan ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia. Menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. Kita bahas subbab A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ini ideologi sendiri kalau berasal dari ini ya, istilahnya ya, dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis yaitu ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham teori dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Ini ada komponen penting dalam sebuah ideologi yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Nah, sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Ya. Tracy pada penghujung abad ke-18, Tracy menyebut ideologi sebagai science of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak punya arti praktis. Nah, hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Dan George Lorraine menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Niccolo Machiavelli tahun 1460 sampai 1520. Ini merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik. Meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali, ya. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi, dan melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Lorraine menyitir pendapat Machiavelli ya sebagai berikut. Agama ini lebih memuliakan orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang yang bekerja. Agama yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri, dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karena tampak membuat dunia itu lemah dan menyerahkan diri sebagai bangsa mereka yang jahat, yang menjalankannya dengan sukses dan aman, karena mereka itu sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan
itu lebih baik daripada membalas dendam terhadap perbuatan manusia yang tidak adil. Sehingga inilah menyebabkan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Nah, para penguasa pangeran harus belajar mempraktikkan tipuan karena kekuatan fisik saja tidak pernah mencukupi. Machiavelli menengarai bahwa hampir tidak ada orang berbudi yang memperoleh kekuasaan besar hanya dengan menggunakan kekuatan yang terbuka dan tidak berkedok. Jadi kekuasaan dapat dikerjakan dengan baik hanya dengan tipuan. Kemudian selanjutnya analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik seperti menepati janji, belas kasihan, tulus ikhlas, penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya itu. Ungkapan Machiavelli tersebut dikenal dengan istilah adagium atau tujuan menghalalkan segala macam cara. Dan Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi bagi Marx tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif gelap atau kabur yang menipu kesadaran pasif. Marx mengandaikan bahwa kesadaran tidak menentukan realitas, tapi realitas material lah yang menentukan kesadaran. Realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja. Dan ideologi timbul dari cara kerja material yang terbatas. Hal ini memunculkan hubungan yang saling bertentangan dengan berbagai akibatnya. Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis yang dikembangkannya adalah masyarakat agraris yang di dalamnya kaum feodal, pemilik tanah, sebagai kelas penguasa, dan petani penggarap sebagai kelas yang tertindas. Antitesisnya gitu ya, adalah masyarakat kapitalis di dalamnya modal dikuasai oleh kaum borjuis penguasa, sedangkan pekerja atau proletar adalah kelas yang tertindas. Sintesisnya adalah di dalam masyarakat komunis tidak ada lagi kelas penguasa atau feudal burgess dan yang dikuasai adalah proletar. Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Sastra Prateja tahun 2001, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Dan Surjanto, ideologi adalah hasil dari refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Mobiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut, maka Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang digunakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Ini ada Martin Seligger. Ini ideologi sebagai sistem kepercayaan adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Ini dimaksud untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi, atau rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia.
Martin Seligger lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan operatif. Fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur yang meliputi deskripsi, analisis, preskripsi, teknis, kemudian ada pelaksanaan dan penolakan. Dan ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur pendukung meliputi deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksanaan, dan penolakan. Adapun perbedaan di antara dua ideologi ini digambarkan bagi berikut, ya. Ada dua bentuk ideologi mengandung konsekuensi yang berbeda dalam penerapannya. Ada ideologi fundamental, ada deskripsi, analisis, preskripsi teknis, implementasi, dan penolakan. Dan ada ideologi operatif, gitu ya. Dan B. Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Di sini menyatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari satu cara baru dalam wacana politis, gitu ya. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religius, sebab ini merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Dan Goldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme. Paul Hirsch, ya, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik, ya. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu beberapa kompleks nilai kesatuan atau non-unitary, praktik sosial, dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Ini ada lagi contoh beberapa corak ideologi. Pertama, ada seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Dan B, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial politik budaya. C, sesuatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan, gitu ya. D, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan sikap tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Oleh Sastra Prateja tahun 2001. Dan kita juga perlu mengenali fungsi ideologi. Pertama, ada struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. B, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. C, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. D, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. E, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan F, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Nah, ini ada gambar 4. Sejak lahirnya kapitalisme ada dua kelas yang terus bertarung, ada buruh dan kapitalis. Nah, kapitalis ingin memberikan upah yang rendah, sementara buruh terus menuntut upah yang lebih baik.
Dan untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia. Pertama ada Marxisme, Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama ada penentu akhir, dan perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. B. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak individu. C. Atau sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Dan kapitalisme ada suatu paham yang memberi kebebasan pada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Dua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan ada tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang paling dominan adalah globalisasi, gitu ya. Di mana globalisasi merupakan era saling berhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Prateja menenggarai ya, beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia di kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang diyakini bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Adapun fase perkembangan globalisasi itu ada fase embrio berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Dan fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan, dan C. phase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan. Identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa dalam masyarakat internasional. D. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa. Dan fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990 ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketika proliferasi nuklir konsep individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih, dan fase kehidupan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan
Uni Soviet. Nah, ini runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara. Berakhirnya Perang Dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi oleh sastra Prateja tahun 2001. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Anda juga perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Bagian ini perlu diidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dan salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme adalah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain pertama, rasa takut, cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. B. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. C. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing akan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Ini ada gambaran yang mencerminkan tentang terorisme menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Dan gambaran adalah untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme perlu penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan Pancasila kepada generasi muda. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Perdagangan dan peredaran narkoba merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai Pancasila. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian serta Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian gambar berikut mencerminkan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin coba-coba menggunakannya. Ini contohnya ya, waktu bisa kecewa, setan jadi senang, ditangkap polisi dan teman-teman menjauhi. Nah, ini ada gambaran generasi yang menggunakan narkoba. Kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila
sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional, artinya ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa contoh terpenting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. A. Kesediaan untuk saling menghargai dan kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang pegang. Dan aktualisasi 5 sila Pancasila ini dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Sila pertama dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Kedua, menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Tiga, menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tapi dengan membangun hubungan timbal balik gitu atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. 4. Itu seluruh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan, diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia.